kemudian kalau koalisinya berbeda tapi kerjasama politik tetap berjalan. Maksudnya apa nih? Kalau misalnya nanti berlayar koalisinya Anies terus kemudian tidak masuk putaran kedua, jadi nanti di putaran kedua bisa kerjasama dengan PDI Perjuangan, begitu? Ya bisa juga. Oke. Bisa juga nanti, itu kan nanti. Atau mungkin kalau misalnya Anies nggak berlayar, ini kan masih semua masih dalam proses kan? Demokrat ke PDIP. Semua masih dalam proses, belum ada kepastian siapa dengan siapa. Ya kan, jadi masih ada dinamika yang begitu tinggi. Tapi yang menurut saya hal positif yang itu tadi disampaikan Mas Ahaye, ketua umum kami ini disebut-sebut salah satu kandidat cawapres untuk Mas Ganjar. Ini kan luar biasa kan? Ini maksudnya gimana nih? Ini disebut-sebut, Mas Ahaye disebut-sebut sebagai cawapresnya Mas Ganjar, tapi di koalisinya Anies nggak kunjung dipilih gitu. Ya, enggak. Ini soal koalisi maksudnya kami. Perasaannya begitu, Bang? Kami kan di koalisi Perubahan dan Persatuan ini kan sudah sepakat. Kami udah tanda tangan piagam yang intinya adalah mencalonkan Mas Anies jadi calon presiden. Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada calon presiden untuk memilih cawapres. Milih, kan gitu. Siapa cawapresnya. Jadi itu otonomi Pak Anies. Untuk menentukan itu tentu dengan komunikasi dan mendapatkan masukan dari partai politik yang menjadi anggota koalisi. Bahwa nama Mas Ahaye juga salah satu nama yang potensial untuk menjadi cawapresnya Pak Anies, itu luar biasa. Kan begitu. Kami siap. Silakan diumumkan oleh Pak Anies, ya mudah-mudahan sebelum naik haji ini sudah diumumkan. Kan itu begitu. Harapannya Partai Demokrat. Itu harapan kita. Kalau bisa diumumkan, siapa cawapres yang kalau misalnya nanti ternyata yang diumumkan bukan Mas Ahaye sebagai cawapresnya Mas Anies, ternyata itu konsekuensi pilihan itu udah sepakatan kita. Nggak mau berpindah. Nggak bisa. Kita sudah menyatakan pilihan. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa pertemuan kemarin Mbak Puan sama Mas Ahaye itu bagi kami sesuatu yang luar biasa ya. Ini adalah pengakuan terhadap perbedaan tadi. Kedua tokoh ini berbeda, tapi mau bersatu. Berbeda tapi harmonis. Luar biasa. Saya mau tunjukkan ini. Membangun Indonesia ke depan dari ini. hasil pertemuannya Mbak Puan dengan Mas Ahaye sebelum datang ke situ kan mendapatkan pesan ya dari Pak SBY dan juga dari Bu Mega. Ternyata Pak SBY sampai mencurahkan isi hatinya melalui cuitan Twitter pribadinya Pak SBY. Pak SBY bermimpi bisa naik kereta bersama dengan Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini kita baca bersama ya. Cuitan di Twitter. Oke, kita lihat. Yang pertama, ini dari Twitter pribadinya Pak SBY. Yang pertama, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Oke, selanjutnya. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-7 maksudnya ini ya, dan beliau tapi di sini ke-8 ya. Beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur karena masih ada waktu. Sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Oh, ini maksudnya dengan Pak Jokowi Presiden ke-7, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan pemenang maksudnya Presiden Indonesia ke-8 atau Presiden terpilih. Ini maksudnya ini gimana nih, Bang? Ya, pengen ketemu berarti setelah generasi kedua Mbak Puan dan Mas Ahaye ketemu. Ini maksudnya Pak SBY kalau bisa duduk bersama dengan Pak Bu Mega ya. Tentu terbuka untuk ditafsirkan. Ya. Saya pun menafsirkan ini. Tentu beliau mengeluarkan tweet ini penuh perhitungan. Dan apa maknanya, apa pesannya. Saya memaknai tweet ini pesannya ada dua. Satu, rekonsiliasilah. Damailah, adillah. Beliau sebelumnya bikin lukisan yang luar biasa, ya, no justice, no peace, ya kan? Jadi kalau mau damai itu ya bersikaplah adil. Jadi satu pesan yang disampaikan oleh Pak SBY melalui tweetannya itu adalah pertama rekonsiliasi. Tadi rekonsiliasi antara siapa? Antara Pak SBY dengan Ibu Megawati, kemudian antara Pak SBY juga tentu dengan Presiden
Jokowi dalam pengertian yang seluas-luasnya ya, rekonsiliasi itu. Kemudian juga yang kedua, ada disebut-sebut Presiden yang ke-8, pesannya itu adalah kepada Pak Jokowi, jangan cawe-cawe lah. Kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih siapa Presiden ke-8 yang mereka kehendaki. Siapapun yang dipilih, itulah Presiden kita. Dan harapan Pak SBY, Presiden ke-8 itu nanti beli tiket untuk 3 mantan presiden ini. Mereka mungkin nanti bikin sebuah klub, Presiden mantan Club presiden, gitu ya. Presiden Club itu, dan Presiden ke-8 nanti beli tiket untuk mereka bertiga. Jadi itu pesan penting di situ. Jadi pesan untuk berdamai tadi, sekaligus pesan untuk bisa bertemu dengan Ibu Mega. Sekaligus pesan ya, rekonsiliasi tadi. Sekaligus pesan tadi kepada Bapak Presiden Jokowi, jangan cawe-cawe lah. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan ngatur. Serahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan siapa Presiden ke-8 itu. Coba bayangkan ya, kalau Presiden ke-8 itu bukan yang dikehendaki oleh Pak Jokowi nanti. Apa mau Presiden ke-8 ini beli tiket? Itu kan begitu. Ya, yang kalau tuh dia mau beli tiket, apa Bapak Presiden Jokowi mau beli tiket? Padahal calon presiden itu, yang dari Presiden ke-8 itu, bukan presiden yang dia endorse. Oleh sebab itu, substansi, esensi pesan Pak SBY melalui tweetnya adalah 2 hal penting tadi. Rekonsiliasi, tidak hanya dengan PDIP, dengan Demokrat, Pak SBY dengan Ibu Megawati, tapi juga untuk seluruh bangsa. Berhenti politik pecah belah. Itu pesan paling penting untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk seluruh rakyat ini. Dan terutama Bapak Jokowi, Presiden kita, tolonglah. Jangan cawe-cawe. Sekarang pertanyaan saya, Demokrat tergoda nggak dengan tawarannya PDI Perjuangan kalau misalnya rekonsiliasi politik itu terjadi, Mas Ahaye jadi cawapresnya Mas Ganjar? Masa nggak tergoda, Bang? Rekonsiliasi loh setelah 20 tahun ini. Itu juga menjadi pertanyaan saya juga dong. Pertanyaan siapapun juga. Iya, pertanyaan Anda dong sebagai itu kan pertanyaan juga. Iya. Tapi kan jangan sampai ini wishful thinking, kan begitu. Memang ada loh, hanya sebut jangan sampai tepuk sebelah tangan, kan begitu. Jangan wah itu Demokrat hanya namanya disebut-sebut sebentar aja. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan itu. Mesti tanya beliau. Tapi masa nggak tergoda sih? Ini iya kan begitu. Bang Benny, masa nggak tergoda? Namanya disebut-sebut loh, di koalisi perubahan belum tentu disebut, belum tentu diterima, tapi di sini disebut-sebut. Ini kan politik ini segala kemungkinan kan terjadi. Ya. Untuk saya rasa bukan soal tergoda atau tidaknya, kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas segala-galanya. Jadi soal apakah Mas Ahaye mau jadi calon wakil presidennya Pak Anies atau Pak Ganjar atau siapapun, yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi kalau yang terbaik untuk bangsa berrekonsiliasi dengan PDI Perjuangan, Mas Ahaye jadi cawapres itu oke juga ya? Setuju lah ya Demokrat. Itu peluang itu kan sangat tergoda. Ini udah mulai tergoda Mas ya. Udah mulai tergoda ini. Sangat. Ya. Semoga nggak bertepuk sebelah tangan ya Bang. Iya, Mas Umam langsung, Anda menganalisanya bagaimana ini? Ternyata ada nama Pak Sandi, Mas Erick Thohir, Mas Ahaye, ini random sekali nih bursanya, war tiketnya Mas Ganjar sebagai untuk mencari cawapres. Spektrum isunya sangat luas sekali, jadi kita juga harus memilah-milah di konteks mana. Tapi satu hal yang kemudian perlu kita cermati tadi, ini terkait dengan konteks secara umum ya. Diakui atau tidak, memang saya melihat ada kepercayaan yang cukup besar di internal PDIP yang mempercayai bahwa mesin politik PDIP bisa berjalan secara efektif ketika bersama dengan kekuatan politik Islam. Karena bagaimanapun juga aspek historis di pemilu 1955, pemilu 1971 menegaskan ketika PNI bersama dengan Partai Masyumi, dengan Partai Nahdlatul Ulama waktu itu memang kemudian bisa menghadirkan mesin politik yang relatif efektif. Meskipun itu bukan rumus akhir. Karena bagaimanapun juga di 2009 ketika Bu Mega dengan Pak Hashim Muzadi, maaf di 2004 ya, ternyata juga tidak menghasilkan mesin politik yang cukup efektif berhadapan dengan Pak SBY. Tapi artinya kalau misal kita ikuti runtutan tadi, memang itu terkonfirmasi. Dan besar kemungkinan kalau misal rangkaian historis dalam konteks politik di Indonesia
menunjukkan tren seperti itu, maka besar kemungkinan di 2009 juga akan menunjukkan komposisi elemen itu. Artinya nasionalis dan Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks ini, per hari ini yang kemudian perlu dibaca lebih detail. Per hari ini, Partai Senayan yang sedang merapat ke PDIP baru P3. Iya. Dan ini membutuhkan satu proses pengamanan yang lebih detail. Karena Mbak hitung-hitungannya, mohon izin Pak Amir, kalau misal kemudian P3 saat ini dengan kekuatan elektabilitas yang masih berada pada margin yang cukup tipis dari parliamentary threshold 4%, saat ini di angka 4,52%. Artinya hanya 0,52% lebih tinggi dari batas parliamentary threshold. Jika kemudian P3 mampu mempertahankan kekuatannya atau bahkan melebihi angka 4%, artinya PDIP tidak akan sendirian. Tetapi kalau misal kemudian ada koreksi cukup signifikan, mungkin bagian dari pengalaman terjadinya split ticket voting, karena pilihan dari elit dengan pilihan di basis pemilih loyal itu berbeda. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Kalau misal kemudian P3 ternyata mengalami situasi yang tidak diharapkan, maka jangan sampai PDIP menjadi the lonely wolf. Nah, supaya kemudian itu tidak dilakukan, maka PDIP harus berpikir secara cerdas, yaitu membuka ruang sekat-sekat yang memungkinkan bagi dia untuk melakukan kerjasama. Ini sedang dilakukan ya? Kalau misal kita cermati ya, kalau misal pasca pertemuan, pasca deklarasi Pak Ganjar, logika yang dibangun adalah akan ada satu gelombang kekuatan politik memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Enggak. Tetapi situasinya berbeda. Itulah kenapa kalau misal kita cermati seorang Pak Sekjen, Pak Hasto, tampak bukan hanya menunggu bola, enggak. Sekarang posisinya menjemput bola. Bagaimana Pak Hasto datang ke PKB? Pak Hasto juga menemui sekjen dari Partai Demokrat. Itu menunjukkan bahwa ada sense of urgency di dalam PDIP sendiri. Nah, yang kemudian menjadi perhitungan yang tadi ditanya oleh Mbak Nana ke Pak Beni, jika kemudian komposisi 3 capres-cawapres, yang kemudian per hari ini belum ada satupun kekuatan yang memiliki kekuatan elektoral yang dominan, dan kemudian nanti maju, most likely akan 2 putaran. Ketika 2 putaran, maka kemudian kita berpikir, dari basis survei per 1 tahun terakhir, maka yang berpotensi masuk di putaran kedua adalah Ganjar dan Prabowo. Tetapi ingat, itu bukan final, karena tergantung pada informational input ke masyarakat. Itu up and down-nya sangat tinggi. Kalau misal kemudian betul Ganjar dan Prabowo diasumsikan oleh PDIP, maka pertanyaannya bagaimana dengan kekuatan dari 3 partai yang mendukung Anies Baswedan? Demokrat, Nasdem, dan juga PKS. Jika kemudian PDIP menutup kunci-kunci komunikasi, tidak membuka ruang negosiasi, tidak ada pola kompromi yang bisa diajukan, maka besar kemungkinan 3 partai itu akan bergabung, akan ngebloknya. Jadi mendingan buka komunikasi dengan Demokrat, karena dengan Nasdem agak buntu, dengan PKS sulit. Jika kemudian tidak dibuka komunikasi itu akan menjadi ancaman serius bagi mesin politik PDIP dan pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga kemudian membuka ruang ini, kita bisa melihat pergerakan ini sebenarnya terpola. Dan ini adalah bagian dari proses negosiasi dan langkah cerdas dari PDIP untuk melakukan itu. Dan syukur. Jadi upaya goda-goda ini efektif ya? Efektif to some extent. Kita tidak melihat dalam konteks politik jangka pendek, tetapi ada politik jangka panjang. Dan jangka panjang bahkan dihitung pasca 2024. Bagaimanapun juga Mbak, kalau melihat partai-partai dengan basis patronase yang cukup produktif, per hari ini adalah Partai Demokrat dan juga PDIP. Artinya apa? Mbak Puan sepertinya mulai berhitung, barangkali 1 dekade ke depan, perpolitikan di Indonesia yang menentukan 2 nama ini, Puan Maharani dan AHY. Sementara di partai-partai yang lain, tentu ada dinamika di internal, tetapi kalau misal kita lihat pola itu, maka kemudian ini adalah investasi politik jangka panjang dan beyond 2024. Tapi kalau misalnya untuk nama-namanya Anda lihat ya, ada Sandiaga Uno dengan Erick Thohir, dengan Mas AHY, yang kira-kira punya peluang lebih besar begitu, yang bisa melengkapi dan akan dipilih, melengkapi paket nasionalis religius itu. Yang mana Mas kira-kira? Susah nyebut nama. Ini bagaimana Pak Mardiono dengan Pak Zulkifli kan gitu. Enggak, saya pertanyaan itu Mbak, pertanyaan itu guyonan, tetapi saya dasarkan pada konteks refleksi agak filosofis. Mengapa partai-partai Islam dalam konteks dinamika perpolitikan di Indonesia saat ini
seolah-olah mereka kemudian tidak memiliki capacity dan kemudian dihadapkan pada ketidakberdayaan sehingga kemudian mereka bermain pada liga cawapres. Iya. Bahkan partai-partai di antara partai Islam, let's say PKB, PKB, P3, PKS dihitung. 4 ini hampir tidak memiliki satu tokoh yang kemudian marketable, politically marketable. Sehingga kemudian kita bisa mencermati. Tadi Pak Amir dan juga Bang Viva sudah dicuci habis oleh Mbak Nana. Apakah ini politik transaksional? Apakah ini bagian dari proses naturalisasi? Saya nggak nyebut transaksional, tapi diakui butuh logistik. Artinya gitu. kan lebih jujur, kan? Ya, gitu. lebih jujur. Dan sepertinya Bang Yoga tadi ya kira-kira gitulah kira-kira. Kita nggak punya duit amat gitu. Ini masa dibagi antara yang jujur dan yang bukan jujur. Nah, ini masa. Artinya dalam konteks ini menjadi sebuah refleksi penting. Tetapi Mbak, karena ini sifatnya ada naturalisasi politik, dia bukan kader yang memang tumbuh jadi, dari akar yang cukup kuat, naturalisasi ke maka partai, kemudian perlu disimulasikan. Silakan disurvei oleh masing-masing kekuatan, apakah nama seperti Pak Sandiaga Uno, termasuk Pak Erik, memiliki tingkat realisasi elektoral, karena beliau bukan dari basis P3, bukan dari basis PAN, bukan dari original, genuine dari Nahdlatul Ulama, bukan juga genuine dari Muhammadiyah. Apakah kemudian ketika mereka melekat pada mesin politik itu, realisasi elektoralnya akan efektif atau tidak? Oke, saya bicara realisasi elektoral ya. Mas Ganjar Pranowo agak lemah di Provinsi Jawa Barat, kemudian lemah juga di generasi Gen Z, pemilih pemula ya. Itu diakui oleh Mas Ganjar Pranowo. Nah, dengan tokoh-tokoh ini, mana yang lebih bisa melengkapi? Kalau segmen ini dua segmen yang di. Tapi kan tadi kita paparkan juga ya, ada nama Pak Ridwan Kamil, Pak Mahfud MD, Mas Ahaye dan segala macam. Saya masuk dulu dalam konteks mekanisme penentuan cawapres. Menentukan cawapres itu elektabilitas hanya satu elemen saja. Ada sekian banyak indikator pertimbangan yang harus diperhitungkan. Mulai dari tadi pertama elektabilitas, kemudian logistik betul, tetapi kemudian ada juga jaringan partai, jaringan non partai. Kemudian isu ideologis, kemudian isu kerentanan. Kerentanan harus dihitung. Jangan sampai dia memang kuat di semua aspek, tetapi ternyata ada kasus hukum. Ada kasus etik yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendelegitimasi dia dalam kontestasi nanti. Nah, oleh karena itu ini tidak sederhana elektabilitas. Tetapi kalau misalnya diajukan Mbak Nana tadi, aspek pertama elektabilitas di Jawa Barat misalnya, kalau misal kemudian mengadres itu, basisnya yang bisa menjawab adalah jaringan partai dan jaringan non-partai. Dalam konteks ini, AHY bisa menjadi alternatif untuk menjadi pilihan Pak Ganjar. Atau Ridwan Kamil tadi ya? Iya, atau Ridwan Kamil. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita bicara Gen Z, semua memiliki distribusi basis dukungan yang relatif tertata. Nah, oleh karena itu, kita bisa memahami, malam ini ada urusan Argentina. Wah, pasti ini sepak bola, tapi memiliki korelasi yang sangat ketat dengan itu Erick Thohir masuk nggak itu politik. ke situ? Kenapa? Erick Thohir masuk nggak ke situ? Kira-kira begitulah. Oke, kira-kira begitu. Ini nanti mungkin Coldplay Pak Sandi, Pak gitu Sandi. ya. Jadi kira-kira semuanya udah punya ceruknya masing-masing. Menjelang 2024, kita akan cukup banyak sekali tontonan itu. Dan itu politik. bukan sesuatu yang genuine, tetapi ada motif politik yang kemudian diarahkan ke sana. Oke, tapi ini soal bola, hubungan antara Pak Erick Thohir dengan PDI Perjuangan kurang harmonis, dengan Mas Ganjar kurang harmonis. Karena kasus Piala Dunia U20 kemarin. Saya mau tanya ke Bang Eriko, itu mempengaruhi nggak? Begini. Mempengaruhi pandangan PDI Perjuangan terhadap sosok Erick Thohir nggak? Kan kita harus membagi segmentasinya, Mbak Rifana ya. Seperti kemarin itu sebenarnya PDI Perjuangan maupun Mas Ganjar menyampaikan soal konstitusi kita. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang harus disampaikan. Konstitusi kita menentang adanya penjajahan. Itu hanya PDI Perjuangan dan Mas Ganjar bersama Pak Koster yang menyampaikan hal itu. Hal kedua juga, ini sebenarnya kan juga terkait kepada situasi-situasi keamanan dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menjamin kalau itu terjadi nanti hadir ke sini terus. Kalau ada hal-hal lain itu bisa juga mempengaruhi untuk pemilu yang akan datang, di mana pemilu ini kita harapkan semua berjalan dengan baik, pesta demokrasi ini. Nah, itu batas itu. Tapi setelah itu tentunya semua kembali.
Kalau saya begini melihatnya ya Mbak Rifana, 1-2 bulan ke depannya adalah hal yang krusial. Di mana poros-poros ini kan sudah mulai terbentuk dan mengkerucut. Sehingga nanti akan dipasangkan antara calon presiden dan calon wakil presiden. Nah diharapkan kan calon wakil presiden ini bukan hanya mempertahankan elektabilitas yang sudah ada, tapi meningkatkan. Bukankah begitu? Di mana juga rakyat yang nanti akan memilih. Nah, disinilah kita lihat nanti situasinya seperti apa. Dan ini juga nanti akan terlihat. Katakanlah dalam 1-2 bulan ke depan ini juga situasi dari hasil survei antara calon presiden ini kan akan berbeda. Bisa saja akan semakin jauh, bisa saja akan semakin dekat. Nah, ini sangat dinamis. Nah, perkembangan-perkembangan itu akan mengakibatkan nanti partai-partai juga akan terkonsolidasi. Nah, ini nanti yang dilihat ke depannya. Nah, bagi PDI Perjuangan sebenarnya simpel saja. Tadi benar yang disampaikan Mas Hairul Umam itu bahwa Pak Jokowi sendiri menyampaikan bahwa kita mau menang bukan hanya berpikir menang sendiri, tidak bisa begitu. Ini masa-masa krusial di mana 13 tahun ke depan ini adalah paling penting untuk mencapai Indonesia Emas itu. Itu yang disampaikan Pak Jokowi. Nah, bagaimana cara mewujudkan ini? Memang kita harus membuka diri, memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa bersama-sama bekerja sama. Sekali lagi, kami tidak ingin mencampuri atau katakan mengganggu koalisi. Sekali lagi tidak ada. Kita membentuk satu yang namanya kerjasama yang mitra yang sejajar. Nah, disinilah kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Dan kalau kita melihat, kita juga harus jujur, kita mengevaluasi nih. Hasilnya baik. Dari P3 mengusulkan nama, dari PAN mengusulkan nama, dari Demokrat juga menyambut dengan sangat baik. Bahkan dari Perindo juga ada menyampaikan juga nama. Nah, monggo saja, ada nanti partai lain. Mungkin saja nanti seperti baju saya ini ada kuning, mungkin saja Golkar juga ingin bersama-sama, kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Begitu berarti Mbak Golkar Rifana. bisa mengusung Ridwan Kamil ya maksudnya ya? Ya entah siapapun yang mau diusulkan nanti kan begitu. Pertanyaan saya berarti hubungan PDI Perjuangan dengan Erick Thohir saat ini? Saya melihat kalau saya kebetulan tidak satu komisi ya. Kalau saya lihat di Komisi 6 semua berjalan baik. Sama seperti kami dengan Demokrat. Kita nggak bicara di komisi nih Bang, antara PDI Perjuangan dengan Erick Thohir. Karena yang kami dengar resistensinya cukup tinggi. Ada selama ini yang terlihat kami menolak atau kelihatan seperti seolah-olah resisten, kan tidak ada. Kalau persepsi mendengar ini memang agak sulit Mbak Rifana. Karena kalau apa jadi baik-baik aja ya? Iya, seperti saya mendengar Mbak Rifana nggak dapat tiket Coldplay. Nah ini kan Mbak Rifana kan belum mengkonfirmasi hal itu. Ya artinya namanya persepsi ini kan informasi, siapa saja. Bang, informasi boleh-boleh saja kan. Nah, tapi kalau hubungan ini semua menurut saya ya, semua berjalan baik. Tadi sudah dikatakan bahwa 20 tahun dengan yang namanya Demokrat. Ternyata tidak ada hal seperti itu. Baik-baik saja. Bahwa ada perbedaan dalam pandangan politik. Yes. Kita tentu harus berbeda. Tapi berbeda kan harus bersatu Mbak Rifana. Selain tidak ada resistensi terhadap Pak Erick Thohir, salah satu yang menjadi kriteria cawapresnya Mas Ganjar adalah yang tidak boleh mengancam posisinya Mbak Puan Maharani. Nah Pak Sandi ini dia nggak bisa mengancam ini posisinya Mbak Puan Maharani. Ini gimana? Di mana ada yang seperti itu Mbak Rifana? Mbak Puan tidak ikut kontestasi ini kok. Beliau ketua DPR. Untuk kedepannya. Mengancamnya di mana? Untuk kedepannya karena PDI Perjuangan akan menyiapkan nanti mungkin kalau misalnya Mas Ganjar menang di periode kedua. Nah inilah namanya persepsi tadi. Tapi di internal kami belum ada sampai pembicaraan di sana bahwa Ibu Ketua mau memerintahkan Mbak Puan untuk melakukan komunikasi. Yes. Beliau sebagai ketua bidang politik, memang beliau harus menjalankan komunikasi kepada semua. Satu. Kedua, proses regenerasi ini Mbak Rifana. Ini kalau kita lihat ya, seperti Pak Jokowi maupun presiden sebelumnya, itu kan dari generasi baby boomers, anggaplah seperti itu. Dan ini kan sekarang sudah masuk di generasi X. Nah generasi X ini termasuk Mbak Puan, termasuk Mas Ganjar, termasuk Mas Ahaye, termasuk Mas Erick Thohir, termasuk juga Mas Sandi. Nah, apa yang salah dalam hal ini kalau memang dalam kompetisi di dalam generasi X ini untuk mencapai karakter seorang pemimpin, pasti akan ada muncul hal-hal seperti itu. Tapi menurut kami, ini kita jangan membahas sesuatu hal yang belum saatnya tiba. Orang kita sekarang mau cari cawapres. Mbak Rifana yang bilang war ticket untuk cawapres kan begitu kan? Ya itu kan tapi masuk kriteria nggak untuk bisa war ticket? Tadi benar kata Mas Hairul Umam. Kalau ditolak sama Mbak Puan atau nggak cocok berarti kan range-nya semakin luas ini ya. Nanti dari habis calon wakil presiden, bagaimana calon ketua umum yang akan datang? Udah terlalu luas ini Mbak. Pak Amir, kalau misalnya nanti ternyata Pak Sandi nggak dipilih oleh PDI Perjuangan, P3 tetap istiqomah nggak?
dukung Mas Ganjar? Yang kita kerjasama yang kita bangun itu kerjasama antara P3 dengan PDIP, bukan antara Pak Ganjar dengan Sandi. Betul. Betul. Jadi meskipun Mas Sandi nggak dipilih, Loh, Pak tetap Sandi juga dukung kita Pak sudah Ganjar. tanya kemarin, Mas Sandi kalau misalnya nggak diterima ya, kasarnya seperti itu, oh dia ikhlas bergabung dengan P3 karena prinsip ibadah. Oke, jadi P3 tetap mendukung ya? Iya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, saya nanti mau nanya ke Namanya PAN. upaya ya PAN yang- tetap harus maksimal. Oke, terus kapan membubarkan diri dengan KIB gimana kapan? Nah kalau untuk KIB kan itu koalisi Indonesia Bersatu. Iya. Artinya Tidak ada yang bubar di tidak ada yang situ ya? bubar. Bukan koalisi Indonesia bubar? Kami masih menunggu mereka bergabung dengan kami karena Oke. kami sudah duluan menentukan sikap. Tapi kalau misalnya mereka nggak bergabung, ya Ya kami tetap ditinggal. bersatu tapi beda pilihan. Oke, gimana itu? Saya nggak ngerti konsep koalisi itu ya. Nanti saya akan tanya lebih dalam. Kita harus jeda. Ini mungkin mahasiswa pemilih muda juga bingung. Bagaimana bisa satu rumah, satu koalisi tapi pilihannya berbeda. Ini bagaimana? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.